Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di dalam Islam, zina merupakan perbuatan yang dilarang dan menjadi dosa besar bagi manusia yang melakukan bahkan mendekatinya. Setiap umat muslim harus menghindari perbuatan zina, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ada banyak perbuatan yang dikategorikan mendekati zina. Di antaranya adalah perempuan dan laki-laki yang berduaan dengan status belum menikah atau bukan mahram. Ketahui juga hukum zina tangan menurut Islam. Penjelasan ini tertuang dalam kitab Al-Qin. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali berkhalwat dengan seorang perempuan tanpa disertai mahramnya, karena yang ketiganya ialah setan. Lantas bagaimana cara menghindari zina? Pada pembahasan berikut ini akan dibahas cara menghindari zina dalam Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat iman melalui pendidikan agama. Anak yang mempunyai dasar pendidikan agama yang kuat tidak akan mudah goyah dan terjerumus dalam pergaulan bebas, karena anak yang memahami agama bisa membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang harus dijauhi. Pendidikan agama dapat memperkuat iman seseorang sejak dini, maka itu diharuskan sejak kecil seseorang telah diajarkan pendidikan agama agar tertanam mana yang dibolehkan dan tidak dibolehkan di dalam agama. 2. Melatih karakter diri supaya lebih positif. Pembentukan karakter manusia sejak kecil sangat diperlukan agar menjadi pribadi yang memiliki prinsip yang kuat, sehingga meski memiliki kesempatan hidup bebas, ia tetap berpegang teguh kepada prinsip hidupnya yang merupakan salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas. 3. Menjaga pandangan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk mendekati atau melakukan segala hal yang mendorong terjadinya zina. Oleh karena itu, setiap umat muslim harus menjaga pandangan kepada lawan jenis yang dapat memicu zina, sebagaimana tertuang dalam hadis. Katakanlah kepada orang yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. 4. Menjaga cara berpakaian. Bagi umat muslim, baik perempuan atau laki-laki, harus menjaga cara berpakaian agar tidak terjerumus dalam zina. Islam sendiri memiliki aturan dalam menentukan batasan aurat yang harus ditaati oleh setiap muslim. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Seorang laki-laki tidak boleh bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan seorang perempuan tidak boleh bercampur dengan perempuan lain dalam satu pakaian. 5. Mengatur cara berkomunikasi. Mengatur cara berkomunikasi merupakan cara menghindari zina. Di antaranya larangan bagi perempuan dalam melebih-lebihkan suara kepada laki-laki. Hal ini adalah godaan terbesar bagi laki-laki dan bisa memicu terjadinya zina. Sesuai dengan surah Al-Ahzab berikut, "Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah seorang yang dapat penyakit dalam hatinya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. 6. Membatasi ikhtilat. Ikhtilat merupakan suatu tempat di mana pria dan wanita berada dalam waktu yang lama. Misalnya, bercampurnya wanita dengan laki-laki di satu tempat seperti kantor, sekolah, angkutan umum, dan sebagainya. Islam telah mengatur pembatasan ikhtilat dalam hadis Nabi kepada para wanita yang berbunyi, "Minggirlah kalian, tidak boleh bagi kalian para wanita berjalan di tengah jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggir jalan." Hadis riwayat Abu Daud. Contoh lain terkait haramnya ikhtilat adalah pengaturan sop wanita dan laki-laki ketika menunaikan sholat.
di mana laki-laki berada di paling depan dan wanita di belakang. 7. Menikah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar terhindar dari zina. Sebagaimana menikah merupakan obat bagi seseorang agar tidak terjerumus dalam zina seperti yang tercantum dalam dasar menikah dalam Islam. Sebagaimana terkandung dalam surah An-Nur ayat 32 yang artinya, dan menikahlah orang-orang yang masih lajang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak atau menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Zina merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, banyak hadis maupun ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa setiap muslim dilarang untuk mendekati zina. Terlebih seorang muslim juga harus paham hukum menikah setelah berzinahnya dalam Islam. Sahabat yang beriman, perlu ikhtiar yang lebih untuk cara menjauhi zina ini, karena memang banyak sekali hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat kepada lawan jenis. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati agar senantiasa terhindar dari dosa ini. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak hanya amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang memiliki amal tersebut sudah meninggal. Dosa pun ada yang namanya dosa jariah. Orang yang memiliki dosa jariah tentu akan sangat menyedihkan keadaannya. Sebab sekalipun ia sudah meninggal, dosa tersebut akan terus ditimpakan kepada para pelakunya. Seperti yang kita tahu, setiap amal perbuatan pasti akan dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari pembalasan. Sebagaimana dalam firman Allah berikut, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan sesungguhnya sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhil Mahfud. Quran Surat Yasin ayat 12. Orang yang memiliki amal baik dan amalan itu memiliki dampak yang baik serta bermanfaat setelah orang tersebut meninggal, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik dan pahalanya akan terus mengalir, itulah amal jariah. Namun sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang telah dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa. Inilah dosa jariah. Jenis dosa ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak dalam amalan yang bisa menjadi sumber dosa jariah ini. Berikut ini adalah sumber dosa jariah yang harus kita tahu agar kita terhindar dari dosa jariah. 1. Menjadi pelopor dalam melakukan maksiat. Hati-hati ketika melakukan sesuatu perbuatan. Apabila jika dalam melakukan perbuatan tersebut kitalah yang menjadi pelopornya, tidak masalah jika kita menjadi pelopor dalam melakukan amal kebaikan, sebab itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Namun jangan sampai kita menjadi pelopor untuk melakukan maksiat dan kejahatan yang menyebabkan orang lain baik di sekitar lingkungan atau orang yang melihat perbuatan kita itu mengikuti apa yang kita lakukan, sebab itu bisa menjadi salah satu sumber dosa jariah untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Jangan sampai kita terjebak dalam sumber dosa jariah yang pertama ini. 2. Mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat. Sumber dosa jariah yang kedua adalah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu dan kemaksiat. Orang yang mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat akan mendapatkan dosa jariah, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu. Merekalah para juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah berfirman, menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan.
Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Orang-orang yang memiliki dosa jariah seperti ini akan menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, meskipun orang yang mengajak sudah meninggal sekalipun. Sahabat yang beriman, itulah sumber-sumber dosa jariah yang wajib untuk kita hindari. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.